Bapak Ibu Saudara, kita tahu ya, tahun 2026 ini bukanlah tahun yang mudah, Saudara ya. Kalau Saudara ingat, dulu akhir tahun 2025, itu para hamba Tuhan kan sudah ya memberikan kita banyak nubuatan-nubuatan. Tahun 2026 itu akan menjadi tahun yang sukar, bukan tahun yang mudah, Saudara ya, kalau masih ingat. Tetapi apakah nubuatan itu diberikan untuk membuat kita itu jadi takut, tawar hati? Enggak, Saudara ya. Justru nubuatan Tuhan berikan itu buat kita itu sehingga kita itu siap. Jadi tahu, oh iya, tahun depan, di tahun 2026 ini susah. Jadi kita tuh sudah expect gitu, Saudara ya, sudah tahu akan terjadi. Tetapi kan Tuhan itu nggak cuma memberikan susah, tapi juga ada janji Tuhan. Walaupun susah, Tuhan itu yang pegang hidup kita, Saudara ya. Tuhan itu yang memegang masa depan kita. Sehingga walaupun keadaan susah sekalipun, kita semuanya itu tidak eh, akan mampu menjalaninya, Saudara. Kita itu tidak akan terhempas, kita tidak akan sampai jatuh terpuruk. Tetapi dalam menghadapi itu semua ada penyertaan Tuhan, Saudara ya. Jadi Saudara, kalau kita lihat sekarang, wah, keadaan memang nggak gampang, Saudara ya, dalam segala segi kehidupan. Apalagi kalau lihat perang, aduh, nggak kelar-kelar gitu kan, Saudara. Harga-harga bahan itu mahalnya luar biasa. Saya barusan kumpul-kumpul sama temen gitu, Saudara ya. Bayangin makan seafood, Saudara. Ditanyain, yang paling mahal kamu tahu nggak apa dari makan seafoodnya? Oh, kita pikir apa? Kepiting lah gitu kan, mungkin udang apa kerang. Enggak, kata. Jagung katanya. Jagungnya paling mahal. Waduh, gitu. Bayangkan saudara, jagung itu kan murah saudara ya. Sampai ada restoran-restoran nggak bisa jualan bakwan jagung gara-gara jagungnya kemahalan saudara. Itu keadaannya sekarang saudara ya. Jadi itu memang ya kenyataannya seperti itu saudara. Tetapi kan kalau kita bayangkan bisa lebih mending makan seafood daripada jagung itu, kalau kita melihat kan wah berkat lah ya kan kalau seafoodnya lebih murah daripada jagungnya saudara ya. Puji nama Tuhan saudara. Jadi dalam kehidupan kita ya, saat ini keadaan udah susah, kita sendiri menjalani kehidupan sehari-hari, kadang itu banyak hal-hal yang tiba-tiba mengagetkan. Benar nggak? Hidup enak-enak tiba-tiba saya mengalami ini. Enak-enak mobil diem parkir, nggak salah udah parkir di tempat parkir, mobilnya balik-balik diserempet orang. Waduh, sebel gimana ya nggak saudara? Lagi enak-enak nyetir mobil apa tiba-tiba mobilnya dirampok orang, saudara. Itulah kenyataan yang terjadi, saudara. Atau lagi keadaan baik-baik saja tiba-tiba divonis sakit, saudara. Banyak hal, mau vacation, bukannya vacation, malah sakit. Itu hidup, saudara ya. Dan Tuhan hari ini ingin mengajarkan kepada kita satu kunci yang Tuhan berikan buat kita, saudara ya. Sehingga menghadapi semua ini, kita akan tetap kuat dan menjadi lebih daripada pemenang. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar ya, kebenaran firman Tuhan, kuasa ucapan syukur, saudara ya. Nah, ini kuasa ucapan syukur. Saya percaya pagi hari ini kita semua bisa belajar, saudara, tentang kuasa ucapan syukur. Mari kita akan baca ayatnya dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Sekali lagi ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji nama Tuhan. Jadi saudara, ini perintah ya kan Pastor Yongki selalu bilang, kalau firman Tuhan ada lahnya itu berarti bukan himbauan, tapi ini perintah, saudara ya. Tuhan bilang kepada saudara dan saya, mengucap syukurlah dalam keadaan baik. Enggak loh saudara, tadi dikatakan dalam segala hal. Berarti dalam keadaan baik mengucap syukur, dalam keadaan tidak baik mengucap syukur, saudara ya. Dalam segala hal kita itu disuruh oleh Tuhan untuk mengucap syukur. Dan dikatakan itulah yang dikehendaki Allah bagi kita di dalam Kristus Yesus bagi kita, saudara. Jadi Tuhan mau kita semua ini untuk mengucap syukur. Nah, pertanyaannya sekarang kan, mengapa?
Mengapa kok mengucap syukur? Keadaan nggak enak kok mengucap syukur. Ternyata, saudara ya, saya itu merenungkan setiap firman Tuhan yang diberikan, saudara ya. Oh ya, ternyata setiap perintah Tuhan yang diberikan itu bukan hanya untuk mendisiplin kita, saudara, tapi hasil akhirnya itu ternyata untuk kebaikan kita loh, saudara. Baliknya itu untuk kebaikan kita, saudara ya. Saudara kalau ingat khotbahnya Pastor Yongki hari Minggu kemarin kan, kenapa dimuridkan? Karena Tuhan mau kita berbahagia. Oh, berarti jadi murid supaya hidupnya berbahagia. Nah, ini sama, saudara ya. Tuhan itu memerintahkan mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Karena ternyata dalam ucapan syukur itu ada kuasa yang dahsyat, saudara. Jadi ternyata ada kuasa yang dahsyat dalam ucapan syukur, gitu, saudara ya. Wow, siapa yang mau dalam hidupnya, walaupun 2026 susah, tetapi hidup dengan kuasa yang dahsyat? Saya mau, saudara. Jadi kita itu hidup di atas masalah kita, saudara ya, karena ada kuasa dahsyat. Jadi saat ini yuk kita sama-sama renungkan, hmm, kalau saya mengucap syukur ada kuasa dahsyat, saya mau. Puji nama Tuhan, saudara. Oke, sekarang kita belajar yang pertama ya. Kuasa apa, saudara ya? Dalam pengucapan syukur. Yang pertama, saudara, ternyata ucapan syukur itu membawa damai sejahtera. Saudara ya, ucapan syukur membawa damai sejahtera. Kita baca firman-Nya dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ke 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sudah ya, dengan ucapan syukur. Selanjutnya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Wow, ini ayat luar biasa sekali, saudara ya. Tuhan tuh bilang, ada masalah apapun dalam hidup, jangan khawatir. Ini kan dikatakan apapun juga. Berarti sakit penyakit, ya termasuk apapun juga. Anak-anak, masalah keuangan, pekerjaan, hubungan rumah tangga, semuanya itu juga apapun juga. Segala hal, saudara. Dikatakan jangan khawatir. Tetapi apa yang harus kita kerjakan, saudara? Nyatakan segala hal itu kepada Allah di dalam doa kita dan permohonan. Nah, ini jangan salah, dikatakan dengan ucapan syukur. Nah, setelah kita mengucap syukur, apa yang akan terjadi? Dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Tuh, ini ayat luar biasa, saudara. Firman Tuhan itu adalah pedang roh firman, saudara ya. Itu pedang, senjata yang bisa kita pakai untuk melawan semua serangan-serangan dalam hidup kita. Seringkali yang dipikir, yang mengganggu kita apa? Pikiran kita kan, saudara ya. Peperangan di dalam pikiran. Aduh, masalah berat. Waduh, stres Tuhan. Saya kok ngalami begini, kok begitu. Kita perkatakan firman, saudara. Yaitu tadi. Kalau misalnya saya ngalami, saudara ya, Sisil, jangan hendaknya Sisil khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginan Sisil kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, Tuhan itu baik. Walaupun masalahku banyak, tapi saya itu masih hidup. Terima kasih Tuhan. Masalahku banyak. Terima kasih. Ada Pastor Yongki, Bu Yongki, ada doa pagi, ada jemaat BMC New York yang mendoakan saya. Tuhan baik. Memang masalahku masih berat, belum selesai. Tetapi terima kasih ada keluarga, ada suami, saudara, ya, ada orang tua, ada anak-anak. Kita perkatakan yang baik, saudara. Kita mengucap syukur. Dan ketika kita melakukan hal itu, saudara, Tuhan tuh janji, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itu yang akan memelihara hati dan pikiran kita
di dalam Kristus Yesus. Jadi itu bukan soal kita bisa atau nggak bisa, mampu nggak mampu, saudara. Tetapi itu ketika kita melakukan, itu Tuhan kerjakan bagiannya buat kita, saudara. Damai sejahteranya diberikan. Saudara, ketika masalah berat tetapi damai sejahtera itu ada, kita bisa tenang, saudara. Bisa tidur nyenyak. Benar apa benar, saudara? Ayo. Saya percaya ya, Bapak Ibu Saudara yang mempraktekkan itu sudah pasti benar. Wah, saya lihat itu Pastu Yongki tapi benar-benar Ibu Yongki ya. Wah, Aien, Me, Aiyung, Ainom. Iya, betul-betul sekali. Memang benar. Itu Tuhan itu luar biasa, saudara ya. Ada satu kata-kata bijak itu berkata gini, saudara. Bersyukur tidak selalu mengubah situasi atau keadaan, tetapi mengubah badai di dalam hati kita menjadi damai, saudara. Jadi hatinya penuh badai, nggak bisa tidur, nggak bisa ngapa-ngapain, depresi. Kan di sini kenapa obat depresi laris banget, saudara ya? Obat kalau di Amerika kan anxiety, depresi, waduh obatnya banyak, mahal-mahal. Jadi saudara, bukan orang jadinya udah stres masalah banyak, ketambah depresi, keluar duit banyak lagi dong, saudara ya, untuk beli obat supaya bisa tidur, ya nggak? Beli obat supaya nggak stres, kan jadi tambah double-double. Tuhan nggak mau kita hidup gitu, saudara. Tuhan janjikan, gampang, kamu itu walaupun masalahmu tetap ada, bersyukurlah, kamu akan dapat damai. Damai kamu bisa tidur nyenyak dapat istirahat. Kita kerjakan bagian kita, nanti Tuhan yang kerjakan bagiannya, saudara ya. Oke, jadi itu yang pertama, saudara. Ternyata ucapan syukur itu membawa damai sejahtera. Lalu yang kedua, saudara, kuasa ucapan syukur. Ternyata ucapan syukur itu menarik hadirat Tuhan dan mujizat. Wah, saudara, bayangkan, saudara. Kuasa ucapan syukur itu menarik hadirat Tuhan dan mujizat, saudara. Firman Tuhan dikatakan di dalam Mazmur pasal 22 ayat keempat dikatakan, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi Tuhan, Allah yang kudus itu bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Saudara, saya tanya, kalau orang lagi stres, marah, bisa nggak mengucap syukur? Ya kan, mengucap syukurlah, ya kan. Kalau misalnya saudara lagi bermasalah, kalau datang ke Pak Yongki, Bu Yongki dibilangnya apa? Bersyukur, Bu. Boro-boro bersyukur. Lagi stres, lagi susah, bersyukur. Nah, justru itu saudara ya, kita itu melakukan korban ucapan syukur. Walaupun keadaanku susah, tetapi aku mau tetap mengucap syukur. Mengucap syukurnya bukan karena misalnya sakit. Terima kasih Tuhan saya sakit. Enggak, saudara. Tapi mengucap syukur terima kasih Tuhan. Walaupun saya sakit, tetapi saya itu masih hidup. Ya benar nggak, saudara? Terima kasih Tuhan walaupun saya sakit, ada orang-orang yang mendoakan saya. Terima kasih Tuhan saya sakit, masih ada fasilitas, ada tempat tidur, ada rumah, saya bisa tinggal. Terima kasih Tuhan. Saudara, kadang hal-hal yang kita anggap sepele, saudara, itu sebenarnya sangat mahal, saudara. Kita kan tahu sendiri ya waktu COVID, untuk bernafas saja oksigen aja bayarnya mahal sekali, saudara ya. Jadi saudara, dalam hidup kita itu tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur, saudara. Begitu banyak kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, sehingga kita punya 1.000 alasan untuk mengucap syukur, saudara. Dan tadi dikatakan firman Tuhan tadi bilang, kalau kita memuji Tuhan, mengucap syukur, Tuhan itu suka, saudara. Tuhan itu hadir. Dan kita tahu ketika ada hadirat Tuhan, di situ ada lawatan Tuhan, ada mujizat terjadi, saudara. Jadi ternyata kunci membuka pintu mujizat itu adalah dengan mulut kita, yaitu ucapan syukur, saudara ya. Ayo, mari sekarang kita sama-sama kita mau buat komitmen ya. Pokoknya tiap hari saya mau mengucap syukur. Keadaan baik, puji Tuhan. Keadaan biasa-biasa, puji Tuhan. Keadaan tidak enak, puji Tuhan. Pokoknya selalu mengucap syukur, Tuhan baik. Ketika kita mengucap syukur,
damai sejahtera kita terima, kita bisa hidup dengan tenang, istirahat dengan tenang, dan nggak cuma damai sejahtera, hadirat Tuhan ada memenuhi hidup kita, sehingga mujizat itu terjadi. Mari kita itu mau sama-sama belajar, saudara ya, dari teladan satu orang, yaitu Tuhan Yesus, saudara ya. Tuhan Yesus itu menghadapi masalah, dia itu mengucap syukur, saudara. Saudara tahu ya, eh, ceritanya yang Tuhan Yesus itu ketika 5 roti dan 2 ikan, mujizat 5 roti 2 ikan, saudara ya. Itu kalau dipikir-pikir tuh krisis tuh, saudara. Gimana nggak krisis, bayangkan. 5.000 laki-laki termasuk wanita dan anak-anak ya. Kita anggaplah paling nggak 10.000, saudara ya. 10.000 atau 15.000 gitu orangnya kalau di total-total. Bayangkan Tuhan harus memberi makan 15.000 orang. Sedangkan duit nggak cukup, kata muridnya. Duitnya nggak ada Tuhan. Tokonya aja walaupun ada duit ngomong. Sekarang ini semua toko, waktu dulu kan nggak ada pabrik, saudara. Suruh buat sebanyak itu. Nggak bisa Tuhan. Tetapi saudara, eh, hanya dengan imannya seorang anak kecil, saudara ya. Ada 5 roti 2 ikan, saudara. Apa yang Tuhan kerjakan di dalam krisis itu, saudara ya. Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus kerjakan? Di dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 11 dikatakan, lalu Yesus mengambil roti itu, lalu apa yang Tuhan kerjakan? Apakah dia komplain, oh kok cuma 5 rotinya, 15.000, ini mau makan apa, roti 5 biji, ikannya 2 lagi. Enggak, saudara. Tapi dikatakan apa? Mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi saudara, dalam krisis itu, dan walaupun yang di tangan Tuhan itu cuma 5 roti dan 2 ikan yang dibawa anak kecil. Nggak mungkin lah anak kecil bisa kuat bawa ikan tuna yang gede gitu. Nggak mungkin saudara, anak kecil yang bawa, saudara, ke ikan kecil 5 roti. Tetapi Tuhan itu mengucap syukur. Ketika Tuhan mengucap syukur, Yesus mengucap syukur, mujizat terjadi, saudara. 15.000 itu paling enggak ya, atau kita udahlah yang katakan 5.000 laki-laki. 5.000 orang itu makan sampai kenyang. Bahkan enggak cuman itu, ada sisanya, saudara. Sisanya enggak hitung-hitung. 12 bakul, saudara. Itu loh, saudara. Itu mujizat dalam ucapan syukur, saudara. Yuk, kita mau sama-sama mengucap syukur. Jangan tunggu hidup itu sempurna baik dulu baru bersyukur. Karena justru mujizat seringkali dimulai dari ucapan syukur di tengah-tengah kesukaran, saudara ya, di tengah-tengah masalah, saudara. Oke, sekarang yang ketiga, saudara ya. Jadi, saudara, kuasa apa dalam ucapan syukur? Ucapan syukur itu mengubah cara pandang yang buruk menjadi baik, saudara. Wow, ternyata ucapan syukur itu akan mengubah cara pandang yang buruk menjadi baik, saudara. Seringkali ketika masalah datang, saudara ya, kalau saudara itu Tuhan, kita harus tahu, saudara ya, 2026 masa sukar, tetapi justru 2026 itu adalah masa di mana Tuhan itu mau mengangkat setiap kita, menjadikan kita itu bukan cuma Kristen kanak-kanak, bukan cuma seorang pengikut, tetapi menjadi murid Kristus, saudara ya. Menjadi kesatria-kesatria Kristus. Sehingga dalam kehidupan kita itu akan begitu banyak kesaksian-kesaksian yang kita bisa beritakan, saudara. Kalau nggak ada masalah, mana ada mujizat? Benar nggak? Kalau keadaan saudara baik, saudara nggak perlu mujizat. Justru karena ada masalah, saudara akan mengalami mujizat. Jadi ketika masalah datang, saudara jangan bilang, aduh Tuhan, masalahku banyak, gunungnya besar. Katakan, oke, masalah, let's go Tuhan. Apa mujizat apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saya? Let's do this, gitu kan. Wah, itu imannya kesatria-kesatrianya Tuhan, saudara ya. Jadi apa yang Tuhan akan kerjakan ini nanti? Saya nanti bisa bersaksi. Nah, ini kan sekarang temanya kita itu kan hidup berdampak jadi berkat. Mau gimana mau berdampak jadi berkat, saudara ya. Kalau cuman ya begitu-begitu aja, tidak ada kesaksiannya apa? Ya gitu-gitu aja, nggak ada yang baik. Ya, ya, ya baik, Tuhan baik. Ya dari dulu sekarang baik, tapi nggak ada
apa-apanya. Justru masalah membuat kita itu bisa mengalami mujizat Tuhan dan kita itu akan bersaksi, saudara ya. Di nama Tuhan, saudara. Jadi ubah cara pandang. Ketika kita mengucap syukur, kalau kita dikasih susu yang setengah gelas penuh, saudara, kita bukannya ngeliat, kok cuma setengah, tapi bersyukur, wah terima kasih masih ada susu setengah gelas. Tuhan itu baik, saya masih bisa minum susu. Benar ya, saudara ya? Jadi saya mau share sedikit, saudara. Eh, Minggu lalu, tidak ada hujan, tidak ada angin. Tiba-tiba kulkas saya rusak, saudara. Wah, ketawa ya, Bapak Ibu. Saudara tahu ya, zaman sekarang, kulkas itu udah hal yang sangat penting. Benar nggak, saudara? Apalagi sekarang kan makanan-makanan frozen-frozen itu kan penting banget, saudara ya. Kalau susah masak apa, kalau yang kerja apa kan tinggal masukkan, dipanasi udah jadi. Tiba-tiba, saudara, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba pas kemarin tiba-tiba panas. Loh, kulkasnya kok ikut panas, saudara ya? Waduh, pusing. Wah, kulkasnya kok rusak. Ini kita coba, saudara. Coba diginikan, dibegitukan, bahkan sampai ditarik, divakum, saudara. Wah, dulu nggak pernah bersih-bersih, jadi rajin bersih-bersih karena kulkasnya rusak, saudara ya. Jadi dibersihin. Loh, ternyata kok masih belum jalan gitu kan. Waduh, ya udahlah, terpaksa gitu kan. Memanggil tukang, saudara ya, memanggil orang yang khusus untuk memperbaiki kulkas, saudara. Nah, ya tentunya kayak saya doa kan, saudara. Saya doa, Tuhan, dalam hal itu proses saya doa, Tuhan, mujizat dong Tuhan, mujizat, kulkasnya bisa, bisa baik gitu. Ternyata mujizat nggak terjadi, saudara. Kulkasnya tetap rusak, saudara. Tapi saudara, luar biasanya dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Tuhan tuh ajar gitu kan. Saya kan ya doa gitu. Aduh, nangis. Aduh Tuhan, kok begini? Kulkas rusak. Tuhan ajar, saudara. Roh Kudus bilang, kamu doa berubah. Bilang, terima kasih Tuhan. Tuhan sediakan ongkos buat bayar gitu kan. Oh gitu ya tuh. Doanya gitu ya. Oh iya, oke lah. Ya udah saya doa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah menyediakan biaya untuk saya bisa membayar ongkosnya kulkas saya. Terima kasih ya Tuhan. Kalau walaupun kulkas rusak, ada orang-orang yang pintar profesional yang bisa memperbaiki kulkas saya. Benar ya saudara ya? Akhirnya kan kemarin saudara, orangnya yang memperbaiki datang. Saudara. Nah, kemarin tuh ada cerita yang sangat lucu, saudara ya, kalau sangat menarik, saudara. Jadi kemarin saya itu semestinya sore itu ada meeting sama teman-teman yang saya bilang mau pesta makan, mau makan seafood gitu kan, saudara, mau makan crab gitu seafood, saudara. Nah itu kan gara-gara ini yang orang yang buat kulkasnya itu waktunya bisanya cuma sore, saudara. Jadi ada kemungkinan besar saya itu nggak bakalan bisa ikut, saudara. Ataupun kalau ikut pun pasti telat. Ya udahlah mau gimana lagi kan kulkas penting gitu kan, saudara ya. Tapi Tuhan itu ajaib luar biasa di dalam pengucapan syukur, saudara ya. Ya udah saya nggak pikirin kan. Waktu paginya tiba-tiba tuh orangnya yang perbaikan bilang, saya ada orang batal. Jadi saya bisa datang pagi. Oh ya, puji Tuhan, saudara ya. Oke, datanglah pagi, saudara. Datanglah dia, saudara ya. Diperbaiki, kita kan mikir, waduh, biayanya besar, saudara ya. Nah, buat kami, biaya itu hampir, ya kira-kira hampir $500, saudara. Untuk membenarkan kulkas, saudara ya. Nah, tapi ya mau gimana lagi? Itu katanya flat rate. Flat rate itu maksudnya biaya itu uh, perbaikan mudah ataupun susah, harga sama, saudara. Ya kita, ya udahlah mau gimana lagi. Kalaupun orangnya cuma datang lalu ditekan lalu itu kulkasnya sembuh, saudara, saya tetap bayar segitu gitu kan, saudara. Ya udah, orangnya datang. Ternyata, saudara ya, itu orang, saudara, buka semua, diganti semua, saudara. Bayangkan kulkas saya, saudara. Saya itu kayak dapat kulkas baru, saudara. Pendinginnya semua, mesin-mesinnya, kompresor diganti semua sama dia. Dia itu ngerjakan sampai hampir 4 jam, saudara. Nah, saya hitung-hitung, saudara ya. Saya kan sekarang kan AI semua ChatGPT bisa dicek-cek. Saya hitung-hitung kalau itu biaya perbaikannya, saudara, ya, mestinya saya itu bayar sampai hampir 1.500, saudara. Bahkan dibilang mending beli kulkas baru. Loh, tapi berarti saya bilang, loh, berarti saya bayar itu murah banget ya. Murah banget loh, itu loh saudara. Mujizat bersyukur, iya saya bayar. Tapi kan Tuhan yang sediakan. Benar nggak saudara? Saya nggak rugi kok. Tuhan yang sediakan buat saya biayanya sehingga saya bisa bayar. Dan Tuhan upgrade kulkas saya. Kulkas saya sudah hampir 7 tahun, saudara. Biasanya kan sudah hampir mesti
ganti daripada ganti baru Tuhan udah bayar dikit diperbaiki Tuhannya sediakan dapat kulkas baru benar ya saudara itu loh Tuhan saudara kita tetaplah mengucap syukur saudara ubah cara pandang kita bahwa apapun yang terjadi ya masalah ada tetapi masalah itu untuk membawa kita menjadi lebih daripada pemenang untuk kita mengalami mujizat dalam hidup kita ya puji nama Tuhan. Saya sudah selesai hari ini. Kiranya kita semua mau belajar ya untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal, saudara ya. Sehingga hidup kita ini akan berjalan dari kemenangan di dalam lebih daripada pemenang, saudara ya. Di dalam kemenangan dalam Kristus. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, hamba-Mu sudah selesai berbicara ya Tuhan, tetapi Allah Roh Kudus, lebih lagi Tuhan, Kau bekerja dalam kehidupan kami. Kami nggak mampu Tuhan, kami perlu Engkau. Ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal. Sebab kami tahu hidup kami ini ada di dalam tangan Tuhan. Dan kalau Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami, semuanya akan sangat baik-baik saja. Terima kasih ya Bapak. Doa ini kami akan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.